sebagai kunci, sebagai sarana untuk membuka ketertutupan mata kalbu kita, maka kita akan mulai bisa meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati untuk tahu dan kenal kepada Sang Pencipta semesta alam. Makanya sangat mudah untuk bisa memahami Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, terus ke sana sampailah di puncak perjalanan, yaitu Quran surat An-Nas. Di bawah Quran surat An-Nas itu ada Quran surat Al-Falaq yang isinya adalah bagaimana caranya kita untuk memohon perlindungan dari 5 hal. Yang pertama, mohonlah perlindungan dari subuh. Yang kedua, mohonlah perlindungan dari Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi yang kedua adalah minta perlindungan dari tindakan yang tidak tepat. Karena setiap hari mungkin saja kita mengambil pilihan-pilihan dan kita mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat. Banyak contohnya. Melakukan tindakan tidak tepat pada anak kita. Melakukan tindakan yang tidak tepat pada pasangan hidup kita. Melakukan tindakan yang tidak tepat di tempat pekerjaan kita. Mengambil tindakan yang tidak tepat saat mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan kita. Banyak gak? Banyak. Dan dampak dari tindakan yang tidak tepat itu sebetulnya sangat luar biasa. Contoh sederhana. Mencari nafkah dengan cara yang tidak tepat. Yang bukan hak kita dibawa ke rumah. Dimakan oleh kita. Dimakan anak kita, dimakan istri kita. Dia akan menyatu menjadi darah daging dalam tubuh anak istri kita. Apa yang terjadi? Kita sudah menyumbang di tubuhnya sesuatu yang tidak tepat. Buah dari keserakahan dan ketamakan kita dalam mencari nafkah karena kita mengambil tindakan yang tidak tepat. Dampaknya apa? Jangan salahkan kalau anak-anak kita disuruh melakukan kebaikan sulit. Karena di dalam dirinya sendiri sudah terlalu banyak akumulasi energi negatif. Buah dari yang kita berikan kepada mereka dalam bentuk makanan yang tidak terasa. Sesungguhnya di situ ada hak yang bukan hak anak-anak kita. Dampaknya sangat panjang. Nah, jadi yang kedua ini penting. Kemudian yang ketiga, kita mohon perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam. Apa bahayanya gelapnya malam? Malam yang gelap yang membuat kita bisa istirahat dalam waktu, ya, setengah dari sehari, itu tidak bahaya. Yang bahaya itu manakala ada kegelapan di depan kita, kita tidak bisa menyumbang cahaya. Ulangi lagi. Gelapnya malam karena ketiadaan matahari itu tidak bahaya. Bahkan kita punya kesempatan untuk istirahat. Tetapi kegelapan yang di luar itu, yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Lagi enak saja di rumah, datang orang ke rumah kita, menyampaikan berita tentang kegelapan. Apa itu fitnah? Apalagi datang ke rumahnya marah-marah, membawa kebencian. Saya kasih tahu, apa tindakan kita? Mencari. Jadi pada manusia pada umumnya bukan menghadirkan cahaya, justru menghadirkan kegelapan baru. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam. Kadang-kadang kita berlebihan. Ini udah malam nih, masuk rumah. Ya. Nanti kamu bisa kemasukan setan, kemasukan iblis, kemasukan jin, macam-macam. Datangnya malam akibat pergantian, ya, perputaran bumi,
Karena bumi kita berputar, kadang-kadang menghadapi matahari, kadang-kadang membelakangi matahari, gak bahaya. Tetapi datangnya kemarahan, kebencian, itu kegelapan-kegelapan yang model seperti itu yang sangat berbahaya. Ayo jujur pada diri kita sendiri. Ketika kegelapan datang, apakah kita menyumbang cahaya atau menyumbang kegelapan baru? Jujur, mana yang lebih kita lakukan? Ketika ada yang tidak kita suka datang dalam hidup, apakah menolaknya atau menerimanya? Kebanyakan menolaknya. Marah, menunjukkan sikap tidak suka, menolak. Bukankah itu kegelapan? Betul? Baik, saya tanya para sahabat, apa bedanya putih dengan hitam? Ini cahaya ini warnanya putih. Apa bedanya putih dengan hitam? Hitam itu beda loh dengan hijau. Hitam itu beda dengan merah. Hitam itu beda dengan biru. Hitam itu beda dengan kuning. Merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila, ungu, semua ada dalam spektrum pelangi. Dan di pelangi itu satu-satunya warna yang tidak ada adalah hitam. Jadi apa itu hitam? Hitam itu secara fisika adalah ketidakhadiran cahaya. Jadi hitam itu ketidakhadiran cahaya. Sedangkan putih adalah kehadiran. Jadi kalau hitam itu ketidakhadiran cahaya, maka satu-satunya cara untuk melawan hitam adalah menghadirkan cahaya. Dan putih ini adalah cahaya polikromatik. Dalam cahaya putih ini ada merah, ada jingga, ada kuning, ada biru, ada nila, ada ungu, segala macam ada warna. Makanya hati-hati ketika kalian pakai baju warna putih. Kenapa putih melambangkan kesucian? Kalau orang sudah pakai baju warna putih, artinya sudah suci. Orang yang sudah suci artinya siap menerima semua warna. Maka putih disebut warna polikromatik. Ini udah pakai baju putih malah merasa paling benar sendiri. Udah baju warna putih malah merasa paling soleh sendiri. Udah pakai baju warna putih malah jadi galak sama orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itu tidak melambangkan warna putih karena tidak ada pemahaman. Makanya umat Islam pergi haji, pergi umroh, warnanya putih. Dari rumah udah pakai baju warna putih. Naik pesawat warna putih. Nyampe di sana pakai kain ihram yang laki-laki, pakai juga kain warna putih. Coba tanya mereka, kenapa Anda pakai warna putih? Gak ada yang tahu. Padahal putih itu artinya kesiapan dia untuk bisa menerima segala warna. Kesiapan dia untuk bisa toleran pada semua perbedaan. Itulah putih. Beda dengan hitam. Hitam itu selalu melambangkan kejahatan. Hitam itu selalu melambangkan yang kita tidak suka. Betul? Hati-hati kalian pakai baju warna putih. Jangan cuma pakai warna saja. Bilang putih lambang kesucian, tapi tindakannya tidak suci. Karena orang yang sudah suci artinya sudah tidak ternoda. Siap bisa menerima dualitas apa adanya. Harusnya kan begitu. Cuman kan selama ini kita pakai warna putih, cuman sekedarnya saja. Ikut-ikut orang, tidak tahu maknanya apa. Betul gak? Gitu. Nah yang keempat, kita mohon perlindungan kepada Allah dari tukang sihir. Tahu tukang sihir? Oh itu tuh yang bisa bikin ular dari tongkat. Itu tukang sulap. Itu yang bisa mengubah ya kelereng menjadi gehu. Itu tukang sulap. Yang bisa mengeluarkan merpati dari tempat yang kosong. Tukang sulap. Tukang sulap itu bagus menghibur orang. Betul nggak?
Bahkan tukang sulap pada adanya juga di tempat hiburan. Dibayar kita. Betul nggak? Iya. Bahkan sekarang tukang sulap udah profesi. Apakah mereka menipu? Tidak. Namanya juga sulap. Betul nggak? Iya. Yang paling berbahaya bukan tukang sulap. Tukang sulap nggak bahaya. Yang paling berbahaya itu tukang sihir. Siapa tukang sihir? Tukang sihir itu adalah orang yang hidupnya berbasis apa yang seharusnya. Dan dia tidak pernah bisa menerima apa adanya. Kira-kira di ruangan ini ada nggak tukang sihir? Orang yang selalu berpikir seharusnya bukan begitu. Begitu masakan sudah jadi, seharusnya bukan begini. Begitu baju sudah jadi, seharusnya bukan begitu. Selalu saja menolak, selalu menolak fakta, selalu menolak realita. Karena apa? Karena dia selalu berpikir seharusnya bukan begitu. Ada nggak di ruangan ini tukang sihir? Berapa banyak? Karena selama ini kita baca Quran nggak ngerti. Aku berlindung kepada Allah dari tukang sihir. Dan dikiranya tukang sihir itu orang lain. Betul? Pada tukang sihir yang paling ahli justru diri-diri kita sendiri. Ketika anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita, marah, tukang sihir. Ketika pasangan hidup kita tidak sejalan dengan keinginan kita, protes, tukang sihir. Jadi saya tanya sekali lagi, di ruang ini tukang sihir ada berapa orang? Dan yang terakhir adalah aku berlindung kepada Allah dari hasad. Karena hasad ini penyakit dari segala penyakit. Nah, lalu kenapa saya bicara ini? Satu poin saya. Kita tidak akan pernah menjadi manusia paripurna kalau 5 hal yang saya bicarakan tadi masih mendominasi karakter diri kita saat ini. 1, sadar sebentar, nggak sadarnya lama. Subuhnya cuma sebentar aja. Bangun sebentar, udah tidur lagi. 2, ketika cowok sama cewek makan malam, ngerti? 2, apapun tindakan yang diambil selalu tidak tepat. Karena diproduksi oleh diri palsu, oleh pikiran. Pikiran dibiarkan menjadi raja bagi kita. Kesadaran tidak pernah muncul. Yang ketiga, ketika ada kegelapan, malah nambah kegelapan baru. Ini di dunia pendidikan juga terjadi. Anak kita yang gelap itu titipkan sama sekolah. Di sekolah anak kita bikin kegelapan, namanya juga anak. Sebut saja nakal. Apa yang terjadi di sekolah? Dihukum. Hukuman itu kegelapan. Jadi sekolah pun sistem pendidikan yang dipercaya oleh kita akan menerangi anak kita, malah justru bikin kegelapan baru. Iya. Apa yang terjadi? Kegelapan ditambah kegelapan baru. Jadi banyak yang tidak sadar. Sistem keyakinan membangun kegelapan baru. Sistem pendidikan membangun kegelapan baru. Ada pencuri ditangkap polisi. Masuklah penjara. Di penjara terus aja. Dikasih tindakan-tindakan yang memberikan mereka semakin gelap. Keluar dari penjara bukan menjadi orang yang sadar. Malah jangan heran kalau banyak orang keluar dari penjara makin kambuh untuk melakukan kejahatan baru. Karena di sana mungkin saja banyak sekali tekanan-tekanan yang membuat dia semakin gelap. Betul? Kita ini perlu sadar
Bahwa sesungguhnya kegelapan tidak bisa dilawan dengan kegelapan, hanya dilawan dengan cahaya. Saya percaya, seburuk apapun anak-anak kita, kalau mereka diberikan cinta kasih, saya yakin akan berubah. Mohon maaf ya, kalau kita punya anak tidak berubah dengan cara-cara keras, karena memang kekerasan itu kan kegelapan. Cobalah mulai mendidik mereka dengan cara-cara yang lembut, yang manusiawi. Sering-sering dipeluk deh. Sering-sering dipeluk. Karena dengan sering dipeluk, mereka merasa ada. Mereka merasa diperhatikan. Tanpa ngomong apa-apa, anak kita pasti akan berubah. Jadi kita harus